Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarun dewasa Diana Putri Dewi Maisari, asal prodi MTP 3A, NIT 2020-429, izin untuk mempresentasikan mengenai standar operasional prosedur dengan masinis dan asisten masinis. Next. Yang pertama kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di sini kita membahas mengenai latar belakang disusunnya SOP mengenai dinasan masinis dan asisten masinis. Yang pertama ada menjamin dan meningkatkan keselamatan dalam perjalanan kereta api. Kemudian yang kedua ada menstandarkan bentuk-bentuk administrasi yang digunakan selama proses dinasan, mulai dari saat awal dinasan selama di perjalanan kereta api dan pada saat pergantian kru atau mengakhiri dinasan. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan perkembangan aplikasi yang digunakan perusahaan untuk menunjang kelancaran proses administrasi dinasan masinis dan asisten masinis. Kemudian ada maksud dan tujuan disusunnya SOP dinasan masinis dan asisten masinis. Yang pertama, maksud disusunnya SOP ini yaitu sebagai pedoman bagi masinis dan asisten masinis saat awal dinas, selama perjalanan kereta api dan pada saat pergantian kru atau mengakhiri dinasan. Kemudian tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan yang mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api. Selanjutnya, ruang lingkup dari SOP ini yaitu pedoman masinis dan asisten masinis saat awal dinasan yang terdiri dari yang pertama, selamat di perjalanan kereta api. Yang kedua, pergantian kru dan atau mengakhiri dinasan masinis dan asisten masinis. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2 yaitu dinasan masinis dan asisten masinis. Pada saat awal dinasan. Yang pertama, masinis dan asisten masinis hadir dan lapor di kantor unit pelaksana teknis kru kereta api atau UPT kru kereta api selambat-lambatnya 45 menit sebelum jam berangkat kereta api yang akan dioperasikan. Yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis dan asisten masinis. Kemudian mengisi daftar hadir pegawai sebagai masinis dan asisten masinis. Yang keempat, melihat, membaca dan memahami pengumuman dan instruksi yang tertera dan terpampang pada kantor UPT kru yang terdiri atas peraturan dan instruksi yang terkait dengan tugas dan atau pengumuman lain yang terkait dengan operasi perjalanan kereta api. Selanjutnya, asisten masinis dan masinis melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat, menerima surat keterangan kesehatan, dan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai atau tidak layak jalan, maka awak kereta api diganti dengan awak kereta api cadangan. Seperti ini adalah contoh masinis pada saat pemeriksaan kesehatan. Ini ada tes mata dan ini pada saat masinis dan asisten masinis melakukan tensi atau cek tekanan darah. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia mengenai dokumen dan kelengkapan sebagai berikut: tanda kecakapan O62, O64 dan sertifikat ASP, surat keterangan kesehatan, arloji suling mulut dan senter, kemudian handphone dalam keadaan off jika masinis dan asisten masinis membawa. Nah, di sini adalah surat tentang surat kecakapan dan yang ini adalah surat keterangan sehat yang harus dimiliki oleh masinis dan asisten masinis. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat, meliputi wawancara, tes tunjuk sebut, semboyan sesuai lintas yang akan dilewati, dan yang terakhir menandatangani surat pernyataan siap dinas. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan pada saat masinis melaksanakan tanda tangan pernyataan siap dinas, dan yang di sini pada saat masinis dan asisten masinis melakukan tes unjuk sebut semboyan yang ada di lintas. Selanjutnya, nomor 8, dalam hal berdasarkan hasil asesmen singkat sebagaimana dimaksud pada angka 7 sebelumnya, dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan awak kereta api cadangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, JPAK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. JPAK atau penyelia memberikan tabel kereta api atau O100,
bentuk permintaan kereta api penolong bentuk 93, dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa atau bentuk 94. Nah, di sini ini merupakan tabel status yang akan dibawa oleh masinis pada saat pengoperasian kereta nanti. Selanjutnya, asisten masinis dan masinis melakukan serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif, terima T200 dan cek go-no-go item. Go-no-go item ini merupakan perangkat keamanan yang ada di lokomotif. Kemudian memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel untuk lokomotif dan KRD. Kemudian mencoba fungsi rem bekerja baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi kembali arah bekerja dengan baik. Yang selanjutnya, melaksanakan lansiran bersama juru lansir setelah juru lansir mendapat perintah lansir dari PPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama dengan teknisi kereta api. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis melaksanakan percobaan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan percobaan pengereman dengan percobaan rem statis dengan dipandu oleh petugas PUK atau PUG dan TKA, kemudian disaksikan oleh kondektur dan asisten masinis. Kemudian percobaan rem dinamis tempat. Dan yang ke-14, dalam hal hasil percobaan pengereman sebagaimana dimaksud pada angka 13, mengalami kerusakan atau kegagalan, maka harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya, nomor 15, masinis dan asisten masinis mengambil laporan perjalanan kereta api atau LAPKA dari PPKA atau PAP. Kemudian setelah mengambil LAPKA, melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, bersiap di kabin memeriksa dan membacakan O100 atau tabel O100 yang sudah saya tampilkan sebelumnya, dan juga catatan di dalam LAPKA yang diberikan oleh PPKA dan PAP. Dan untuk pergantian awak KA di stasiun antara, setelah melakukan serah terima, masinis atau asisten masinis bersiap di kabin memeriksa dan membacakan tabel O100 dan catatan di LAPKA. Kemudian meyakinkan indikator-indikator lokomotif atau KRD dan yang lain sebagainya. Dan yang ke-17, melaporkan ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor kereta api, nomor lokomotif, awak kereta api yang dinas serta fungsi go-no-go item dan KA yang siap berangkat. Yang ke-18, memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk kereta apinya dalam posisi aman, yaitu sinyal, whistle, dan posisi peripal kereta lainnya. Selanjutnya, pada saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 dan serta memastikan sinyal keluar sudah aman. Setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan PPKA atau PAP memberikan semboyan 40. Dalam hal kereta api tidak dibantu oleh kondektur, masinis atau asisten masinis melakukan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah meyakinkan PPKA dan PAP telah memberikan semboyan 40. Jadi apabila tidak ada kondektur, maka masinis membunyikan semboyan 35 setelah PPKA atau PAP yang memberikan semboyan 40. Nah, ini adalah gambar pada saat masinis melakukan tunjuk sebut pada saat kondektur membunyikan semboyan 41 dan PPKA memberikan semboyan 40 atau aspek aman. Kemudian nomor 21, masinis melakukan percobaan rem dinamis sebelum kereta api meninggalkan emplasemen stasiun dan memasukkan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. Yang ke-22, dalam hal pengereman meragukan, masinis segera menghentikan laju kereta api dan menghubungi PPKA atau PAP untuk memberitahukan bahwa kondisi pengereman. Kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. Selanjutnya, memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik, lokomotif dan yang lain sebagainya. Petugas yang turut jalan dan memberikan LAPKA kepada petugas yang turut jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa LAPKA. Yang ke-24, menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Kemudian prosedur selama di perjalanan kereta api. Yang pertama, masinis dan asisten masinis harus selalu fokus melihat sinyal dan semboyan, serta aktif melakukan tunjuk sebut semboyan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh masinis dan asisten masinis
pada saat menjalankan dinas sebagai awak kereta api di dalam kabin lokomotif dan yang lain sebagainya. Kemudian pada saat pandangan asisten masinis bisa melihat semboyan dengan jelas atau tidak terhalang, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis setelah melihat kedudukan atau aspek semboyan, kemudian dikolase dan diulang lengkap oleh masinis yang mendengarnya. Setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud, diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. Jika ternyata karena suatu hal pandangan asisten masinis terhalang, maka masinis akan melakukan tunjuk sebut dan dikolase atau diulang lengkap oleh asisten masinis yang mendengarnya setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud. Yang keempat, jika semboyan hanya bisa dilihat oleh salah satu saja oleh masinis atau hanya oleh asisten masinis saja, maka yang memastikan atau melihat harus melakukan tunjuk sebut. Sisi yang tidak melihat semboyan harus memastikan semboyan tersebut telah ditunjuk sebut oleh masinis atau asisten masinis dari sisi yang melihat semboyan tersebut. Kemudian apabila awak kereta api melihat atau mendengar semboyan yang diperlihatkan secara bersamaan dan maknanya meragukan, maka awak kereta api harus segera meneriakkan awas semboyan meragukan. Dan masinis harus mengambil langkah sesuai dengan semboyan yang lebih berat maknanya dan jika perlu berhenti. Seperti contohnya apabila terdapat 3 sinyal yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Ketiganya mengalami gangguan dan yang menyala ketiga-tiganya. Maka kita mengambil atau mengikuti semboyan yang lebih berat, yaitu kita mengikuti semboyan atau sinyal yang berwarna merah atau berhenti. Kemudian pada saat masinis sedang melakukan gerakan pelayanan pengereman, maka masinis hanya melakukan tunjuk sebut semboyan tanpa melakukan gerakan tunjuk semboyan. Kemudian jika awak kereta api dalam penyebutan semboyan tidak sesuai ketentuan atau salah makna, maka awak kereta api yang mengkolase wajib menegur sambil mengoreksi penyebutan semboyan tersebut dan melaporkan kepada JPAK atau penyelia sesampainya di UPT Kru kedudukan. Selanjutnya, JPAK atau penyelia mencatat dalam buku pantauan penilaian tunjuk sebut. Kemudian untuk beberapa semboyan yang pemasangannya menyatu dalam satu tiang, maka tunjuk sebut dimulai secara berurutan dari semboyan yang memiliki makna terberat. Selanjutnya, khusus untuk pemberhentian yang dalam O100 berhenti tetapi aspeksinya menunjukkan semboyan 5, maka cara penyebutannya diawali dengan menyebutkan nama perhentian dan berhenti. Contohnya, stasiun Cawang berhenti. Kemudian penyebutan semboyan 10J yang pemasangannya berurutan dan memiliki makna yang sama, maka tunjuk sebut dilakukan sekali saja pada saat semboyan yang pertama akan dilalui sampai ada perubahan kelandaian. Kemudian penunjukan semboyan 40 dan 41 untuk setiap semboyan yang diberikan, sedangkan penyebutannya cukup sekali saja, yaitu 40 dan 41 telah diberikan. Yang kedua, memantau dan memastikan indikator-indikator kinerja lokomotif dan yang lain sebagainya bekerja dan berfungsi dengan baik serta mencoba pengereman dinamis setiap 30 menit sekali. Yang ketiga, setiap akan melewati stasiun, masinis harus melihat tabel O100 dan LAPKA, kemudian melaporkan kejadian kepada BPKP jika menemukan hal penting yang menyangkut perjalanan kereta api. Yang keempat, selalu mencatat pada T200 bila mana terjadi gangguan lokomotif dan yang lain sebagainya, dan menjaga kebersihan kabin. Yang kelima, melayani pengereman rangkaian dengan baik. Kemudian, selama berhenti di stasiun antara, awak kereta api harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya. Kemudian, dalam hal terjadi gangguan sarana di lintas, harus segera lapor kepada PTKP. Kemudian, apabila arahan BPKP tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera untuk meminta lokomotif penolong. Nah, kemudian kita masuk ke SOP pada saat di pergantian kru atau pergantian awak kereta. Yang pertama, tidak meninggalkan lokomotif atau yang lain sebagainya sebelum ada masinis dan asisten masinis mengganti. Kemudian jika belum ada awak kereta api mengganti,
maka masinis memerintahkan asisten masinis untuk melapor ke penyelia, kemudian penyelia mengatur petugas yang mengambil alih lokomotif, kemudian menyerahkan dokumen T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima kedinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani. Kemudian melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Kemudian melapor dan menyerahkan lapka kepada JPAK atau penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, lapka diserahkan kembali kepada masinis. Kemudian JPAK atau penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak kereta api, dan kemudian awak kereta api yang lama melakukan istirahat. Selanjutnya, SOP dalam mengakhiri dinasan pergantian kru. Yang pertama, masinis atau asisten masinis menyerahkan lokomotif atau yang lain sebagainya berikut dengan T200 serta menyampaikan secara lisan kejadian apa saja atau kejadian teknis lokomotif apa saja serta kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas pada pengawas urusan lokomotif. Kemudian melapor kepada PPKA atau PAP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Kemudian melapor kepada JPAK atau penyelia serta menyerahkan lapka dan tabel U100. Menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya JPAK atau penyelia mencatat pada form laporan akhir dinas. Dan kemudian melihat jadwal dinasan untuk besok hari, membaca pengumuman dan yang lain sebagainya di kantor UPT Kru. Kemudian yang bersangkutan diperbolehkan untuk pulang apabila telah mendapat izin dari JPAK atau penyelia. Yang terakhir, awak kru yang lama boleh istirahat kemudian pulang. Nah, yang ketiga, kita masuk ke bagian bab 3 atau ketentuan khusus. Nah, ketentuan khusus ini terdiri atas yang pertama, untuk KA yang terlambat lebih dari 2 jam diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, JPAK atau penyelia mengarahkan masinis atau asisten masinis yang telah hadir supaya untuk beristirahat di gria atau tempat peristirahatan sementara. Dan 45 menit sebelum kedatangan kereta api, JPAK atau penyelia menghubungi masinis atau asisten masinis untuk mengikuti proses tes kesehatan, asesmen, dan proses yang lainnya. Kemudian yang kedua, dalam hal di stasiun tidak ada pengawas urusan lokomotif, maka awak kereta api, yaitu masinis dan asisten masinis, serah terima lokomotif dan yang lain sebagainya dengan petugas pemeriksa sarana kereta api di depo. Yang ketiga, dalam hal awak kereta api pada saat pengambilan lokomotif dan atau sarana lainnya dari depo ke stasiun terjadi sesuatu hal sehingga awak KA tidak bisa melanjutkan dinasan, maka awak KA tersebut melapor ke JPAK atau penyelia setempat dan JPAK atau penyelia setempat segera memberikan awak kereta api pengganti. Dan dalam hal JPAK atau penyelia mendapati awak kereta api tidak memenuhi syarat untuk didinaskan, JPAK atau penyelia mempersiapkan awak kereta api pengganti dan berkoordinasi dengan JPAK tempat kedudukan awak kereta api tersebut serta mencatat alasan awak KA yang tidak dapat melakukan dinasan atau batal melakukan dinasan. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai SOP dinasan masinis dan asisten masinis dari saya. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.